Jadi waktu itu ya tanpa dibayar sama perusahaannya, gua harus ya istilahnya naik pesawat lah supaya lebih cepat kan. Naik pesawat ke Tokyo, habis itu ya diwawancara lah. Sebenarnya ada sih yang konvensional dan waktu itu tuh gua nggak paham gitu jawabannya. Coba jual pen ini ke gua. Oh, yang itu tuh, yang sales itu ya. Iya. Satunya Jordan Belfort kan. Sebenarnya kalau diminta untuk apa namanya, coba jual pen ini ke gua Jual satu atau barang apapun ya? lah, apapun. Sebenarnya lu tuh diminta untuk cari tahu kebutuhan si interviewernya. Selama ini pakai pen apa, ada kebutuhan untuk beli pen hangat atau enggak, punya budget berapa dan lain sebagainya. Yang penting nanya. Selamat malam Sobat Landak, balik lagi ke podcast kita kali ini. Hari ini kita mau ngebahas mengenai pengalaman interview. Nah, di sini ada Sobat Ken Agusta. Selamat malam, selamat pagi Selamat atau malam, siang, pagi, apapun siang, jamnya. sore, subuh, ya boleh. Betul apapun. sekali. Luar biasa. Hari ini Sobat Ken Agusta akan berbagi pengalamannya dulu di interview di tempat kerja. Sebelum kita mulai podcastnya, jangan lupa follow dulu semua akun sosmed Landak. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Nanti bakal diupload juga nih podcast ini di YouTube juga bakal nampil gitu ya. Nanti akan ada klip-klipnya di Instagram dan TikTok. Nanti untuk full podcastnya kita pasti akan upload di YouTube, di Spotify juga bisa denger kalau sobat-sobat mau denger versi audionya. Gitu. Oke, mungkin nggak berlama-lama lagi, gua akan mulai dari pertanyaan pertama. Gua lu nih berarti. Boleh, gua lu juga boleh. Oke, Gua silakan, pengen silakan. nanya nih, bisa nggak lu bagi pengalaman yang berkesan dari wawancara pekerjaan yang paling memiliki dampak signifikan untuk pekerjaan lu dulu? Jadi begini, eh, background gua dulu tuh, gua belajar di Jepun. Oke. Jepunnya Land of Rising Sun. Nah, dulu itu ada, ya karena gue juga mentargetkan banyak perusahaan lah ya, nggak cuman yang memang sudah besar, tapi juga yang sedang startup lagi di proses waktu itu. Ya, dibilang inkubasi nggak, yang penting startup lah. Nah, startupnya itu ada di Tokyo dan posisi universitasnya waktu itu ada di Beppu. Beppu itu bagian bawah Jepang, Tokyo itu tengah. Jadi waktu itu ya tanpa dibayar sama perusahaannya, gua harus ya istilahnya naik pesawat lah supaya lebih cepat kan. Naik pesawat ke Tokyo, habis itu ya diwawancara lah. Nah, waktu itu yang paling berkesan tuh, ini nggak nanyain pertanyaan kan tadi? Kan nanya pertanyaan yang paling berkesan gitu. Pertanyaannya Dari, iya, pengalaman berkesan apa sih dari apa wawancara kerja yang lu udah pernah lalui gitu? Nah, bukan pertanyaan kan, wawancaranya kan. Wawancaranya. Nah, pas waktu itu gue datang ke tempat ke Tokyo gitu kan. Habis itu gue harus tinggal di kapsul hotel, ya oke lah, itu masih nyaman. Tapi kayak pas datang ke tempat interviewnya, tempatnya lagi renovasi. Oh, Tempatnya lagi renovasi, sebelahnya ada Shinkansen. Bukan Shinkansen. Kereta normal lah. Oke. Tapi itu berada di, ini kan ada ruangan interviewnya. Lagi direnovasi, panas, AC nggak nyala. AC nggak nyala, jendela dibuka. Sebelahnya rel kereta ya, bukan di itulah, bukan di tanah, tapi di atas. Nah, setiap kali pas lagi ya apa namanya, Q&A begitu ya, ada kereta lewat gejeng. Ya maksudnya menurut gua itu yang paling berkesan karena bukan level wawancaranya ya tinggi ya. Lu dites cara berkomunikasinya di posisi nggak ada AC, angin kencang, ada suara kereta. Interupsinya banyak. Interupsinya banyak. Iya, itu Panas, paling berkesan. ya. Udah panas, berisik ya. Nah, ya udah panas, berisik, habis itu perlu bayar pesawat sendiri, buat tiket pesawat sendiri buat ke tempat wawancaranya, habis itu bayar
kapsul hotelnya ya, macem-macem lah. Dan habis itu gue gak terima. Waduh, Nah. udah perjuangan maksimal, habis itu malah nggak keterima ya. Jadi memang kalau di Jepang berarti ketat ya untuk wawancara tuh. Maksudnya Apa persaingannya ketat Oh. antara kandidat-kandidat yang mau masuk kerja. Kalau dibilang ketat, iya, karena posisi gue itu dari sisi orang luar. Jadi kalau di Jepang, ya sebentar aja. Kalau dari di sisi Jepang itu mereka adil, istilahnya adil di sini ya lebih ke arah mereka akan ngetes lu seperti orang Jepang. Oke. Jadi kan pasti mereka akan fokusnya ke orang Jepang dulu lah. Jadi lu akan dibandingkan sejajar dengan orang Jepang. Oke. Jadi kalau dibilang kompetitif, sangat. Dianggap levelnya sama lah ya. Soalnya kan lu juga posisinya di Jepang lagi apa namanya wawancara ya. Saingan-saingannya kandidat juga berarti Jepang ya. Orang-orang Ya. Jepang, orang-orang native. Orang-orang yang memang native. tinggal di sana. Dan lu dites sesuai ya job desk-nya lah, jobnya apa. Gitu. Oke. Nah, itu paling berkesan. Yang paling berkesan tuh, jadi banyak interupsi gitu ya. Mungkin kalau banyakan di Indonesia mungkin bisa juga kayak gitu ya. Apa mungkin kalau wawancaranya untuk pekerjaan lapangan mungkin juga langsung mungkin ya wawancara user gitu ya. Siapa tahu juga langsung di lapangan mungkin interupsi sama gitu, panas dan lain-lain gitu ya. Cuman memang lumayan sih ya, agak beda. Yang ini agak beda. Gitu. Nah, pertanyaan gue selanjutnya, gimana sih lo biasanya mempersiapkan diri untuk wawancara pekerjaan? Nah, karena kita berdua udah ada pengalaman mewawancara juga. Oke. Apa ya? Biasanya gue mempersiapkan dengan riset perusahaannya, by the way. Sobat-sobat yang sedang mendengar, melihat di luar sana, kalau mau datang ke wawancara perusahaan, setidaknya tahu perusahaannya. Iya, setidaknya tahu perusahaannya bergerak di industri Bergerak di bidang apa. Itu yang paling minimum lah, bergerak di industri apa. Kalau sampai nggak tahu, berarti jangan-jangan Ya lumayan parah sih. pas ngelamar pekerjaan cuma asal Asal nyebar-nyebarin nembak. doang nih. Kalau udah cuma asal nyebar-nyebarin doang bahaya. Nanti tiba-tiba dipanggil untuk lamaran kerjaan, saya di kantor mana ya, di industri mana ya. Wah, itu langsung bisa jadi poin negatif itu karena pasti pewawancara atau user ya pasti nanya, loh kok kamu ikut interview tapi kamu nggak tahu kantornya bekerja di industri apa. Nah, itu bisa jadi problem. Iya. Begitu sobat. Begitu. Jadi yang paling utama ya satu, nama perusahaan sama bidangnya bergerak di mana lah istilahnya. Habis itu ya jobnya, apakah sobat atau kayak gua sendiri itu punya ya kapabilitas untuk setidaknya membicarakan mengenai job yang sedang yang lu mau lakukan gitu. Kalau semisal lu mau kerja di bidang IT gitu ya, habis itu lu nggak mempelajari apapun kayak semisal hanya hello world atau begitu ya, ya pas di interview ya sulit. Iya, pas di interview malah kelabakan ya, mau jawab apa nggak bisa ya. Begitu. Gitu. Dan memang kalau kalau memang interview kalau kurang persiapan pasti kelihatan sih. Kalau menurut gue sih pasti kelihatan banget dan jadinya malah karena kita kurang siap jadi malah grogi. Betul. Itu tuh mengurangi rasa percaya diri lah. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan gue selanjutnya, pernah nggak ketemu pertanyaan yang menantang? Kaget, ngapain nanya pertanyaan seperti ini gitu ya? Kok kayaknya nggak kebayang nih, kok bapak atau ibu yang mewawancarai saya kok out of the box banget lah nanyanya pertanyaan ini gitu. Pertanyaan menantang. Kembali lagi nih ke Jepun. Boleh. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang pas gua diwawancarai di Indonesia memang to be expected lah. Maksudnya bisa dipelajari di online. Tapi waktu itu tuh di sana pertanyaan menarik itu ada ya waktu itu sih sistemnya jadi interviewnya lu masuk ruangan tapi lu dibentuk tim. Oke. Jadi kayak ada 6 tim. Habis itu ya dari salah satu dari tim itu nanti lu dilihat ada istilahnya proktornya lah yang memantau, memonitor setiap timnya.
Terus ya setiap request yang diminta, dilihat timnya tuh kinerjanya kayak gimana. Tiap individu kinerjanya gimana. Waktu itu tuh gua diminta untuk apa namanya? Kan di depan ada papan tulis tuh. Maju ke depan. Habis itu istilahnya nge-represent timnya dengan 2 kanji. 2 kanji. Itu maksudnya seperti apa tuh 2 kanji? 2 kanji tuh jadi maksudnya kalau di Jepang kan ada kanji. Mm-mm. Katakana sama hiragana kan. Oke. Kanji itu yang ya mirip-mirip Hanzi lah sama di Mandarin yang nulis simbol. Nah, Oke. pas gua merepresentasikan itu gue salah nulis kanji. Ya artinya lain lah, atau lebih tepatnya nggak bisa diartikan lah. Oke. Nah jadi maksudnya ya menurut gue itu sesuatu yang Fatal? lumayan fatal. Ya mungkin karena memang gue bukan orang Jepang, gue salah. Tapi ya itu sesuatu yang gue nggak expect akan diminta. Oh, jadi merepresentasikan tim tapi dengan beberapa kanji ya, dengan 2 kanji. Iya. Harus. Maksudnya kalau secara verbal gitu ya bisa. Gitu. Tapi disuruh maju ke depan, tulis kanjinya. Ya itu menarik sih. Walaupun ya gue juga gak paham kenapa diminta begitu. Tapi ya Itu yang paling beda sendiri gitu ya. Tapi itu kalau gua bisa menangkap dari pengalaman lu tadi, itu berarti mungkin dia mau menunjukkan nggak sih kalau lu tuh bisa bekerja dengan tim, gitu nggak sih? bisa dibilang begitu. Memang tujuannya dibentuk di dalam tim itu kan supaya dilihat kan per individu nanti pas di organisasi itu akan bagaimana karakteristiknya. Apakah dia main nunjuk ke orang untuk ngerjain sesuatu atau dia sendiri yang akan melit gitu ya timnya. Oh dia bisa. Jadi yang kejadian waktu itu ya gua yang terpilih untuk nulis. Oh, yang lain nggak? Bisa milih, timnya bisa milih. Oh, oke. Jadi memang pilihan, kirain semua yang ikut wawancara kirain semua disuruh nulis. Nggak, jadi ya mungkin salah satu penilaian juga ya dari mereka ya. Kalau apa namanya dari tim itu siapa yang aktif, siapa yang Pasif. pasif tapi bisa ngelit, aktif tapi bagaimana ya. Oh, bagaimana kelihatan dari perilakunya juga gitu ya. Pas Iya. saat wawancara pengen diidentifikasi ini perilakunya kayak gimana sih kandidat gitu ya. Jadi menariknya sih, gue nggak tahu ya apakah itu wawancara gitu ya. Tapi itu wawancara disebut di sana. Oke, wawancaranya unik sih. Sampai harus nulisin kanji gitu kayaknya di Indonesia mungkin belum ya, jarang ya yang pakai cara. Indonesia nggak ada kanji. Ya juga, maksudnya kan bisa jadi ya pakai 2 kata dalam bahasa Indonesia yang bisa merepresentasikan tim, bisa juga kan. Oh, Mungkin maksudnya metodenya bisa mirip, cuman nggak harus kanji gitu kan. Indonesia ya pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Jepang. ya tapi kan di sana itu gara-gara memang banyak orang Jepang kan. Kita kan pasti dalam di interview di Indonesia lu nggak dia akan suruh tulis dalam bahasa Jawa 2 kata yang merepresentasikan tim lu. Raiso. Iya. Raiso, bingung. Ragelem. Iya. Oke. Nah, menurut lu faktor apa sih yang paling penting gitu ya? Untuk membuat lu bisa memberikan kesan positif bagi yang mewawancarai lu? Kesan positif ya datang tepat waktu. Oke, on time penting. Datang tepat waktu. Secara penampilan juga tidak kenapa-napa lah istilahnya. Kalau gue standar begitu ya. Tidak yang aneh-aneh, bajunya celananya nggak aneh-aneh. Jangan compang-camping juga, datangnya bahaya gitu ya, harus rapi. Jadi memang Ya kecuali lu fashionista, compang-camping mungkin trennya. iya, tapi karena ini lingkungan kerja kan pasti ada standar lah ya, berpakaian, standar berpakaian ya pada normalnya ya rapi gitu kan. Betul. Setuju. Betul. Habis itu ya saat berbicara gunakanlah ya kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Habis itu cara penyampaiannya juga dengan
nada yang baik, jangan cepet-cepet. Kalau cepet-cepet kan biasanya nggak ketangkep sama bahkan interviewernya begitu. Pelafalan harus jelas begitu ya. Pelafalan jelas, jadi ngomong juga jangan terburu-buru, kalau bisa ya, jangan grogi juga gitu ya. Tarik napas, mungkin yang sering-sering grogi ada cara metode-metode tertentu untuk menenangkan diri gitu ya. Menenangkan diri gimana caranya, biar nggak panik gitu, jangan sampai salah jawab lah di interview itu fatal gitu kan, sangat karena kamu atau sobat gitu ya, sobat kan Kamu. bahasanya melawan tanda kutip gitu kan beberapa kandidat lain yang juga bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu. Jadi memang kan harus segala jenis hal memang harus diperhatikan, harus gimana ya, jangan grogi lah. Itu kalau dari gue sih, menurut gue kunci utama juga sih. Mungkin menurut lu juga gitu sih. Iya, takutnya kalau grogi ya jatuhnya jadi full of anxiety kan. Maksudnya jadinya lu juga nggak mendengar dengan baik pertanyaannya, nggak mendengar mungkin feedback yang diberikan sama interviewer ya begitu. Oke. Bener sih. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa, tadi kan bahasanya oke lah, yang baik dan benar gitu ya. Pernah nggak lu wawancara, sama saya santai aja pakai bahasa casual, nggak usah pakai bahasa formal banget. Pernah nggak? Pernah, tapi pasti ada batas bawahnya juga. Oke. Standarnya nggak mungkin gua nggak mau ngedit gua sendiri. Lumayan tapi nggak mungkin gua ngomong kata-kata kasar di depan interviewer gitu loh. Waduh, bahaya Tapi itu. kan kalau di Indonesia memang kata-kata seperti itu bisa aja keceplosan Oke. gitu. Kalau saat lu berbicara secara kasual gitu. Salah ngomong lah ya. Ya nggak tahu salah ngomong atau enggak. Kasual orang kan berbeda-beda begitu. Oke. Pas. Sorry, gimana? Ada batas, yang penting ada batas bawahnya lah. Ya, ada batas kewajaran lah ya. Ada batas kewajaran. Jadi memang kalau ada yang pakai bahasa casual ya, mungkin ya kalau saran dari gue juga pakai bahasa casual juga, ngeliat juga nih umurnya si pewawancara nih, bisa nggak lu bawain dalam bahasa casual. Terkadang juga kalau diajakin gitu ya, pakai bahasa casual aja, mungkin harus agak menahan diri ya kalau umurnya memang terlampau jauh. Nah itu mungkin ngelihat umur dari pewawancara ya bisa nebak sendiri lah. Secara penampilan gitu ya, jangan lupa jangan kebablasan, jangan keceplosan dalam berbahasa yang terlalu casual. Takutnya agak menyinggung pewawancara. Bapak ini sangat berpengalaman, sudah menginterview Enggak. banyak. Enggak. Gitu banyak sales executives dan Cuma bagi-bagi pengalaman aja gitu ya. Gimana cara sobat yang nanti mau wawancara pekerjaan bisa memiliki keunggulan lah. Jadi bisa belajar juga dari podcast ini. Siapa tahu sobat yang lagi nonton, lagi mau wawancara nih. Gimana nih? Panik lagi nyari tips dan trik. Ya mungkin bisa habis dengar podcast kita bisa mendapatkan pencerahan begitu. Betul. Luar biasa. Pernah nggak sih lo dikasih feedback setelah wawancara? Jadi, kamu nih seharusnya gini pas wawancara. Kamu jangan kayak gini. Kamu harusnya kayak gini. Ada bisa ditingkatin lagi nih kayak gini. Mungkin nextnya nanti kalau kamu wawancara sama yang di kantor yang lain, kamu bisa gini. Tapi kalau kayak gitu mungkin ngomongnya jadinya takutnya berasanya penolakan ya. Tapi bisa jadi terkesan penolakan. Terkesan penolakan jadi. Cuman mungkin kalau memang ujungnya ditolak ya, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau dikasih feedback kan bagus. Dikasih. Pernah nggak? Yang tadi gue lanjutin, tergantung juga kandidat yang lain seperti apa ya. Terkesan penolakan tapi mungkin kandidat yang lain lebih parah. Gue nggak tahu juga ya. Iya benar sih. Kalau dikasih feedback pernah, nggak di Indo tapi sama lagi di luar. Beda lagi nih, gue nggak tahu kenapa di luar sana wawancaranya aneh-aneh ya. Interviewnya satu di tengah ruangan, 10 orang kandidat masuk keliling. Si satu interviewernya nanya pertanyaan, habis itu giliran. Giliran sampai di stop, habis itu dia lanjut pertanyaan. Kita nggak tahu kapan di stopnya. Jadi ada kandidat yang memang nggak menjawab pertanyaan satu, tapi habis itu lanjut ke pertanyaan 2, habis itu ada juga yang nggak jawab pertanyaan 2 gitu.
Oh, Nah, estafet ini ya kayak gini istilahnya estafet muter iya. terus. Nah, pas di akhir ini salah satu yang ngasih feedback. Kalau semua kandidat ya kurang passionate. Oh, Tapi ya itu salah satu feedback yang diberikan lah selama gua datang interview ya. Selama gua di Indonesia, gua nggak merasa pernah dapat feedback begitu ya. mungkin beda nggak sih kayak kalau kalau budayanya gitu ya? Soalnya mungkin kalau di Mungkin sana juga kan karena gimana ya, kalau kalau tangkapan gua mungkin kalau di Jepang kan dia strict juga gitu ya, ketat. Mungkin juga dia kan secara quality juga bagus kan. Kalau menurut gua ya mungkin dia sering kali melakukan review after review after review, jadi mungkin terbawa juga gitu, iya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? menurut gua lebih ke arah level perusahaannya nggak sih? Kalau Maksudnya itu level lebih tingkatan yang lebih tinggi, maksudnya lebih elit. perusahaan lokal sama multinasional. Biasanya Oh, yang yang tadi apa? Multinasional atau nasional ya tadi? multinasional. Oh, Biasanya yang perusahaan yang multinasional ya mereka mempunyai standar hiring yang lebih tinggi gitu. Jadi pun secara interviewer ya dia harus melewati SOP di luar wawancaranya begitu. oh, Jadi ada yang setiap interviewee gitu ya dikasih feedback, memang harus dikasih feedback gitu. oh, Karena berefek ke image perusahaannya. oh, oke. Jadi Tapi udah ada dari SOP. Oh, kamu wawancara kerja harus kasih review gitu. iya bisa bisa jadi begitu kan. Tapi ya juga kalau semisal memang perusahaan lokal atau perusahaan yang memang startup begitu ya, bukan priority mereka untuk memberikan feedback gitu. Yang penting quality, dapat dapat apa, kandidat yang berkualitas udah aman gitu kan. Ya, Oh, ada juga yang ada juga yang ghosting perusahaan. iya, di ghosting ya, jadi nggak dikasih kabar juga setelah diwawancara. Bukan cuman apa namanya feedback secara lu bagaimana pas di wawancara ya, bahkan kayak lu terima atau enggak aja nggak kasih feedback. Oh, iya tuh. Jadi kan nggak ngasih kepastian buat kandidat gitu yang udah wawancara, udah mungkin jauh-jauh. Semisal, oh interview di Jakarta nih, ya orang-orangnya jauh di Tangerang, di Bekasi, di Bogor, jauh-jauh gitu ya. Habis itu datang ke sini, udah meluangkan waktu, sudah mengeluarkan effort gitu ya. Tapi setelah wawancara juga nggak dikasih kabar. Ya kalau bisa ya Itu kami paham, mungkin kandidat banyak begitu ya, cuman jangan lupa juga lah untuk memberikan apa namanya umpan balik atau feedback ke mereka, diterima atau tidak. Karena beberapa kandidat kan juga sebenarnya nunggu gitu ya, nunggu kepastian, malah nanti dia jadinya nggak ngelamar pekerjaan di kantor yang lain, kena mental. kena mental nanti malah. Tapi ya itu mungkin ya agak terlalu jauh, cuman mungkin bisa jadi dampaknya kayak gitu. Tapi semoga ya diberikan feedback lah habis interview. Jadi nggak terlimit ke Indo ya. Gue juga pernah ngerasain di luar. Jadi sama-sama aja sebenarnya. Iya, mungkin ya paham sih. Satu permasalahan juga kalau CV-nya banyak ya, yang harus di-review banyak itu mungkin ya ada juga gitu kan, karena yang review kan dan manggil untuk apa wawancara juga dari bagian HR gitu kan, atau HRD. Tapi setidaknya dapat email penolakan yang template begitu loh. Jadi kayak, Itu boleh lah, jadi ada konfirmasi ya kan. ya ada konfirmasi kalau setidaknya kayak mohon maaf dalam kurung nama kandidat belum dapat kami lanjutkan aplikasinya begitu. Lamaran pekerjaan sobat belum bisa kami teruskan ke tahap selanjutnya begitu ya. Tapi ya dari kami berterima kasih, sobat sudah meluangkan waktu untuk melakukan interview dan melamar pekerjaan di tempat kami. Nah itu lebih enak lah, jadi ada kepastian lah buat si apa namanya yang datang lamar kerja gitu. Nah tadi selain wawancara yang muter tadi itu, ada nggak tuh yang unik atau yang nggak konvensional lainnya tuh wawancaranya selain yang tadi? Tadi sebenarnya udah ada 3 ya wawancara berarti ya. Gua kasih contoh yang aneh-aneh. Itu udah. Kalau tadi kan yang pertama kan karena lingkungannya apa menantang sekali ya, lingkungan menantang, berisik, panas gitu kan. Ada nggak yang dari awal ya? Oh ya di settingnya wawancaranya unik nih, beda lah, beda dari yang pernah lo alamin gitu.
Soalnya biasanya kan kalau yang paling sering ya one on one interview ya kan. Hmm. One on one interview langsung, nanti tahap selanjutnya juga one on one lagi gitu kan. Tapi kalau tadi kan yang gue denger udah termasuk unik tuh. Satu ruangan digabung 10 orang. Iya. Ada lagi nggak yang lain? Estafet gitu, jadi masuk langsung. Nggak tahu ya, ini yang kepikiran di gue gitu ya. Mungkin masuk interview, abis itu ngomong gitu kan, abis itu gantian kandidat yang lain, gantian. Tapi mungkin terlalu tidak konvensional mungkin. Ada nggak yang kayak gitu? Atau cuma Sebenarnya karena kebanyakan yang aneh ya. Nih gue kasih tahu satu lagi yang mungkin dibilang ya aneh sih. Maksudnya kayak secara flow aneh. Karena ya kalau di Jepang kan pasti lu awal-awal gue malah ngejelasin flow ya. Tapi perlu tahu flow-nya. Job hunting, Shukatsu namanya. Habis itu lu datang ke salah satu Expo? Setsumeikai namanya. Penjelasan mengenai company-nya. Jadi kayak presentasi penjelasan mengenai company-nya dibawakan oleh company-nya. Setelah datang baru ada jadwal interview. Nah, salah satu perusahaan ini dia bergerak di bidang logistik seingat gua waktu itu. Itu datang, jadi kan ada yang interviewnya di luar universitas sama di dalam universitas. Nah waktu itu mereka datang ke universitas. Nah yang datang adalah CEO, CTO sama COO-nya, dan ini perusahaan gede, logistik besar. Pressure nih, tekanan. Tiganya datang gitu kan. Tiga di salah satu ruangan di kelas. Ada 3 orang duduk depan, habis itu ada 4 kandidat berdiri. Ya harus langsung ada depan. Rame lagi, ada penontonnya. Nggak ada penonton, ngapain ya? Wawancara penonton. Di kelas. Tapi ruangannya bener-bener kosong. Jadi kayak lu cuma dikasih tempat duduk. Yang ngikutin flow kalau misal lu interview di Jepang lah, ketok-ketok dan lain sebagainya, masuk satu-satu. Habis itu pas disuruh duduk baru duduk, jaga pos ya apalah. Nah ya itu juga sama, maksudnya kayak lu giliran, tapi nggak kayak 10. Kalau 10 mungkin karena perusahaannya kan yang tadi dikejar waktu, mungkin harus dapat kandidat yang cepat, makanya langsung udah terima. Butuh pengganti cepat. Nah kalau yang 4 ini, satu pertanyaan ditanyain sama salah satunya, habis itu kayak dijawab gantian. Yang nanya levelnya yang udah ini lagi paling atas lagi ya. Ya itu kalau mau dibilang menarik itu tuh, karena lu ngelewatin HR sama user lo. HR sama user nggak ada tuh, langsung direksi. Langsung lawan berat ini, bahaya ini. Tapi kalau bisa menentukan. Ya tapi kalau startup kan begitu juga ya. Maksudnya langsung ketemu owner, atau founder atau direksi lah. Setuju. Gitu. Kalau semisal gue mah sebenarnya mau ngomong yang konvensional. Karena yang non konvensional ya adalah pasti. Tadi gue kira tuh udah menjadi konvensional. Enggak ya? Enggak kan, yang konvensional memang by one gitu kan, one by one. Dan maksudnya nggak grup-grup, nggak dalam tim di interview atau giliran di interview. Pasti ya biasanya ya dalam ruangan satu sama satu orang lagi gitu. Tapi kalau mau yang sebenarnya ada sih yang konvensional, dan waktu itu tuh gue nggak paham gitu jawabannya, karena gue belum pernah tahu ada apa ya scene seperti itu di salah satu movie. Mungkin lo tahu, coba jual pen ini ke gue. yang itu tuh, yang sales itu ya. Iya. Itu Jordan Belfort kan. Iya, dan kelasnya Jordan Belfort kalau sobat pada tahu. Kelas ya sales. Boleh lah ditonton. Sales course. Ya dia, ya kalau menurut personal gue mungkin scammer ya. Tapi ya sebenarnya kalau diminta untuk coba jual pen ini ke gue atau apapun lah, apapun. Sebenarnya lu tuh diminta untuk cari tahu kebutuhan si interviewernya. Jadi kayak nanyain selama ini pakai pen apa, ada kebutuhan untuk beli pen atau enggak, punya budget berapa,
dan lain sebagainya. Yang penting nanya ke ya si user lah, Iya. calon klien. Tapi kan biasanya orang waktu itu kan gua baru ya graduate gitu kan ya. Oke. Ya masih ya Masih bisa hijau. dibilang orang mahasiswa bagaimana sih ya. Mm. Sobat mahasiswa pasti ya memegang teguh sama idenya, masih idealisme begitu ya. Dan pastinya memikirkan bagaimana cara menjual barang itu tadi dari satu sisi, dari sisinya dia sendiri. Sisi penjual. Iya, nggak melihat dari sisi Kebutuhan kebutuhan dari bayarnya Iya, gitu. kebutuhan dari potensial buyer. Sebenarnya itu yang dites. Ya, itu juga menarik sih. Dan gue juga salah waktu itu. Karena gue nggak nanya ke sisi apa namanya sisi pembelinya. Tapi waktu itu gue keterima, mungkin gara-gara yang lain kali. Oke, ya bisa jadi ya karena kualitas apa menjawab interview yang lainnya ya, untuk pertanyaan yang lain lebih baik. Ya, Bisa jadi cukup ya kan? tapi itu sesuatu yang ya contoh yang konvensional lah, bisa terjadi. Oke. Pernah nggak sih selama wawancara gitu ya, wah connect banget nih, klop banget deh sama si pewawancara? Ada sih, Hmm. ada sih. Ya Ini gue kayaknya lupa. gue nggak mau bilang, maksudnya gue nggak mau ngomong disclose namanya lah di sini. Oke. Tapi ya multinasional ya ada Jepang sama Indonesia. Jadi interviewernya ya pas gue ngomong term-term yang gue pelajari di Jepang, dia mengerti, dan maksudnya kayak dia sebenarnya interview ada dua. Relate. Ya, interview ada dua, cowok sama cewek. Yang cewek itu orang Indonesia. Yang cowok Jepang. bukan orang Jepang tapi mengerti bahasa Jepang dan mengerti bahasa Indonesia. Dia orang Indonesia. Oh. Bilingual dia. Oh, Nah, bilingual. pas Tapi gua- sama-sama Indonesia. Sama-sama Indonesia. Nah, pas gua jawab beberapa pertanyaan dengan term-term yang gua pelajari juga di Jepang, dia ngerti. Dia malah mau ngejelasin ke orang Indonya. Oh, lo tau nggak kalau apa namanya term ini tuh ini? Gue di interview. Oh. Tapi maksudnya begitu, jadi kayak sama Cair ya, suasana cair. ya sama orang yang menginterview yang cowok ini. Jadi dia ngerelate sama gua, dia bisa malah ngejelasin posisi gua ke yang si cewek begitu. Oh, Nah, itu menarik sih. udah dapat hubungan yang mendalam lah itu. Tapi itu endingnya Keterima nggak? enggak. Waduh. Karena company-nya restructure. Oh, strukturisasi. Gue nggak tahu kayak apa namanya. Ada benang merah bagaimana atau Iya. ada apa. Ya kurang hoki lah. Kadang-kadang juga kalau ya tergantung dengan kondisi perusahaan seperti apa ya. Kalau memang ada perubahan struktur apa namanya organisasi kayak gitu, kita nggak bisa ngomong juga sih. Ya. Oke. Nah, begitu deh. Mungkin sebelum gua tutup, ada nggak saran dari lu untuk sobat-sobat yang lagi nanti mau interview kerja di Indonesia aja deh? Indonesia. Di Indonesia, saran-saran, tips dan trik dari yang sudah pernah berpengalaman interview di Jepang loh. Luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan. Kuasai materi, lakukan riset dengan baik, jangan grogi. Enggak. Waktu itu tuh gue sebenarnya lagi mikir, kan di Jepang waktu itu ada namanya karir Japanese. Karir Expo ya? Japanese. Bukan Expo. Oh. Kelas yang memang untuk karir Japanese. Jadi maksudnya mempersiapkan lu untuk karir di Jepang gitu. Dan di situ lu disuruh mempelajari diri sendiri istilahnya. Where am I going with this gitu kan? Lebih ke arah untuk mempersiapkan diri lu buat wawancara begitu ya. Dan entah perusahaannya bagaimana, industrinya di mana, lu harus tahu diri lu sendiri gitu. Ke bagusnya lu di mana, buruknya lu di mana. Memang pada akhirnya template begitu ya. Kan pasti lu pernah lah ditanya kayak
lu buruknya di mana sih? Dan lu harus jawab itu dengan bagaimana caranya supaya itu tetap positif gitu kan. Tapi itu emang ada gunanya. Karena kalau semisal di Jepang begitu ya, ada namanya Rireki Show gitu. Rireki Show ini itu ya macamnya kayak dokumen yang memang menjelaskan alasan lu kenapa ke perusahaan ini, kekurangan kelebihan lu apa, karakteristik lu tuh seperti apa. Habis itu 5 tahun ke depan lu harus bagaimana, dan itu ditulis tangan, nggak bisa lu print, dan setiap salah lu harus ngulang. Jadi lu salah kanji atau salah apa, salah tulis, lu harus ngulang. Kenapa begitu? Karena supaya lu bener-bener tahu ya diri lu sendiri, dan maksudnya kenapa kalau salah ya yang ngulang lah karena jelek kan di kelas. Tapi juga supaya lu nggak salah pas menyampaikan itu ke orang. Jadi kayak lu bener-bener inget lu alasan lu kenapa sih 5 tahun mau jadi apa sih, gitu ya. Intinya sih pas mau mempersiapkan wawancara, lu tau lah ada apa namanya, lu ke perusahaan ini sebenarnya mau mencapai apa sih, tujuan lu ke perusahaan ini apa. Ya ujung-ujungnya pasti lu nanya ke diri sendiri, tujuan hidup lu apa gitu kan. Jadi sebenarnya gue pernah dengar ini, gue nggak setuju sama idenya. Mungkin gue juga masih idealis ya, tapi ini cuman bisa dilakuin kalau semisal memang lu nggak ada pilihan lah. Jadi di karir Japanese pun lu didatengin senior yang memang udah kerja, ya apa namanya, dia udah dapat kerja. Habis itu dia cerita gimana sih supaya lu bisa dapat, bukan pengalaman kerjanya, supaya dapat kerjanya gimana sih. Nah, karena tadi ada job hunting itu kan. Dia tuh ada satu orang pernah ngomong, lo udah harus mempersiapkan duit, ya kan, duit segini lah untuk bisa dapat setidaknya ke satu perusahaan itu. Nah itu dia ngomong udah kerja paruh waktu lah sejak SMP, karena di sana bisa baito. Udah baito ya. Namanya. Nah, dia ngomong setidaknya kalau lu targetin 100 perusahaan pasti lu dapat satu. Nah, ya dari situ maksudnya kayak gue dapat pelajaran lah, insight. Tapi gue juga punya ide gue sendiri gitu. Yang dimana kayak sebenarnya berarti tujuan hidup lu tuh apa kalau semisal lu mentargetkan 100 perusahaan. Pun kalau di Jepang kan lu life apa namanya, apa bahasanya gue lupa. Life expectancy? Bukan. Work life balance? Life? Berkaitan dengan apa? Kerja lu tuh seumur hidup di perusahaan itu. Gue lupa termnya apa. Ada life-nya lah. Jadi work for life. Bukan itu, tapi perusahaan saat lu pilih salah satu perusahaan di Jepang, lu kan di ekspektasinya lu akan kerja di perusahaan itu seumur hidup lu. Ya ini mungkin beda dengan perusahaan multinasional atau yang startup begitu ya di Jepang ya. Mungkin lebih terbuka. Tapi kalau yang konvensional dan tradisional, ekspektasinya adalah lu kerja di situ seumur hidup lu. Gitu. Nah, dengan ekspektasi seperti itu, dan habis itu gue dapat insight, lu pilih 100 perusahaan yang penting dapat satu. Sebenarnya tujuan hidup lu tuh apa? Kok rada hidup cuma buat kerja doang. Lu random banget mau nembak dari kayak semisal lu mau nembak dart gitu ya. Ada target, tapi ada 100. Jadi lu sebenarnya nggak tahu kan, kecuali lu benar-benar tahu nih, udah riset perusahaannya. Habis itu lu berjuang keras untuk satu perusahaan itu, dan lu tahu kapabilitas lu di mana. Dibandingkan dengan lu ngasal ngelempar hidup lu ke apa namanya, perusahaan manapun gitu. Ngasal bikin tujuan. Ya, begitu. Maksudnya dari sisi gua ya yang bisa ya maksudnya ini juga masukan buat sobat-sobat gitu ya. Kecuali terpepet memang pilihan hidup
memang udah kebutuhan. Ya, dan kebutuhan ya duit apalagi gitu ya. Iya. Memang itu bisa dilakukan, tapi kalau belum kepepet ya bisa memilih lah dengan lebih jernih mau di perusahaan mana. Karena kan sering sekarang kulturnya itu job hopping. Ya memang boleh-boleh aja, benar aja. Mungkin belum menemukan passionnya di salah satu perusahaan, atau memang tujuannya kan dengan job hopping itu karirnya jadi lebih tinggi kan di Iya. perusahaan selanjutnya. Bisa juga kalau memang duit gitu kan, itu nggak salah. Tapi ada tapinya nggak? Ya kalau kalau menurut gua, menurut ide gua ya yang tadi gue bilang, kalau bisa ya perusahaan yang lu masuk ke perusahaan yang bener-bener memang passion lu dan lu bisa belajar banyak di situ gitu. Oke, iya, paham. Jadi mungkin kalau gue boleh simpulin gitu ya untuk sobat-sobat semua, terutama yang nanti mau interview untuk cari kerja, jangan lupa, jangan grogi. Tadi beberapa kali ini gue sampaikan juga, dan beberapa kali Sobat Ken juga sampaikan, jangan grogi, persiapannya dimatangkan, jangan lupa riset perusahaan, dan jangan lupa juga tentukan tujuan sobat tuh nge-apply pekerjaan ini tuh kenapa gitu. Jangan sampai lupa tujuan kayak tadi, asal aja gitu, ngelamar ke beberapa pekerjaan perusahaan gitu ya. Nanti takutnya malah ujung-ujungnya malah sobat nggak tenang, nggak nyaman gitu ya. Jadi nanti malah keluar lagi. Sebenarnya juga untuk perusahaan juga jadinya, waduh tadi udah saya dapat kandidat yang bagus nih, kok tiba-tiba keluar lagi gitu. Mungkin juga dari sisi perusahaannya juga jadinya juga sama-sama enak lah gitu loh. Jadi nggak melulu mencari terus. Perusahaannya juga sebenarnya kalau dilihat dari segi perusahaannya juga kan dari mereka kan juga harus ada maintain turnovernya gitu loh. Itu sih mungkin beberapa poin yang bisa gue sampaikan. Dan mungkin tadi juga mengenai job hopping gitu ya. Kalau job hopping itu nggak apa-apa sih kalau sobat juga bisa mau melakukan itu, job hopping ya. Tapi baik lagi, kalau mungkin sudah nyaman juga di satu tempat kerja juga nggak masalah gitu kan. Kalau memang di satu tempat kerja itu sudah tidak ada pembelajaran lagi gitu, atau mungkin stuck, ya mungkin juga sobat bisa lah untuk job hopping. Mungkin ada peluang di luar sana yang lebih baik daripada tempat kerja yang sobat sekarang bekerja. Atau buat PT, buka usaha sendiri. Ya, atau buat perusahaan. Nah, di Landak juga bisa tuh. Kita bisa bantu juga untuk pembuatan badan usaha. Dan juga jangan lupa juga pendaftaran mereknya. Begitu sobat. Mungkin ada tambahan lagi dari Sobat Ken? Nggak ada sih, itu Nggak ada, tadi begitu ya? yang terakhir. Sudah. Oke, kalau begitu terima kasih Sobat Ken atas pengalaman interviewnya, terutama di Jepang gitu ya. Yang konvensional maupun yang tidak konvensional gitu, sangat memberikan wawasan luas lah. Itu kalau nanti ada juga tiba-tiba mau wawancara di Jepang nih, kebetulan ketemu video ini gitu kan. Siapa tahu nanti bisa juga jadi lebih siap lah. Lebih siap ngadepin situasi seperti itu. Siap juga dengan ngadepin ekspektasinya juga dari perusahaan seperti apa begitu. Oke, kalau begitu sobat, terima kasih sudah menonton podcast ini. Bagi sobat yang sudah menonton dari awal atau dari tengah atau dari akhir, mau ke akhir juga gitu ya. Jangan lupa juga follow sosmed Landak. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada YouTube, ada Spotify juga ada, di Twitter ada, di LinkedIn aja ada. Itu ada semua deh. Jangan lupa di follow sosmednya Landak gitu ya, biar nggak ketinggalan info-info mengenai hukum. Kita banyak juga posting-posting mengenai edukasi hukum di sosmed-sosmed kita. Juga ada podcast-podcast kita juga. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye sobat.